Oke, sekali lagi kita hari ini akan membahas konsep atau metode ketiga di dalam menilai sumber daya alam dengan pendekatan non-pasar. Nah, metode ini yang akan kita gunakan kita sebut dengan benefit transfer method. Screen saya jalan nggak? Saya nulisnya kelihatan? Di saya enggak, Pak. Nggak. Sekarang? Belum, Pak. Sekarang? Nggak ada tulisannya juga? Sudah, Pak. Sudah ada tuh. Oke. Benefit transfer sudah kelihatan kan ya? Oke, nanti kalau misalnya saya nulis apa nggak muncul nanti kasih tahu aja ya, karena saya nggak menggunakan Zoom, jadi seringkali aplikasi ini error gitu ya. Oke, untuk memahami sebenarnya apa itu benefit transfer method, mungkin kita akan memenggal dari konsep ini kata per kata, gitu ya. Nah, kita mulai dari sini benefit. Benefit ini ya artinya ya value gitu ya, yang nilai gitu ya. Karena saat kita melakukan penilaian memang ini yang kita tuju gitu ya. Kita ingin mengetahui value atau nilai dari suatu sumber daya alam. Nah, kata transfer di sini ini nanti akan membuat kita lebih paham sebenarnya benefit transfer method itu seperti apa. Nah, kenapa ini dinamakan benefit transfer? Nah, kata transfer di sini artinya bahwa nilai tadi, benefit tadi itu ditransfer dari penilaian yang sebelumnya pernah dilakukan. Yang sebelumnya pernah dilakukan. Nah, ini sebenarnya yang akan menjadi titik poin fokus kita saat membahas penilaian sumber daya alam dengan metode benefit transfer method ini. Gitu ya. Ingat, transfer di sini artinya adalah bahwa nilai yang akan kita peroleh tadi itu ditransfer atau dihasilkan atau merefer, mengacu atas penilaian yang sebelumnya pernah dilakukan. Ya. Nah, jadi dari hal ini kita bisa membuat definisi bahwa benefit transfer method ini pada dasarnya adalah metode atau pendekatan penilaian sumber daya alam dengan tidak menilai objek secara langsung. Nah, ini poinnya. Dia tidak menilai objeknya secara langsung. Ya. Namun, menggunakan nilai sumber daya alam lain yang sejenis yang sebelumnya telah dinilai. Nah, ini ciri khas dari benefit transfer method. Kita itu tidak melakukan penilaian secara langsung, kita tidak menghitung misalnya willingness to pay seseorang terhadap suatu sumber daya alam. Kita tidak melakukan travel cost method, kita tidak melakukan hedonic price, tetapi yang kita lakukan adalah kita mengambil nilai dari penilaian yang sebelumnya telah dilakukan terhadap sumber daya alam yang mungkin sejenis dengan objek yang saat ini akan kita nilai. Ya, kita tinggal mencomot aja sebenarnya dari penilaian sebelumnya yang telah dilakukan. Nah, penilaian sebelumnya itu tidak harus dilakukan oleh penilai itu, bisa dilakukan oleh orang lain. Tidak harus di tempat yang sama, bisa sumber daya alamnya berbeda. Tidak harus di dalam suatu wilayah tertentu,
tidak harus di dalam sebuah negara tertentu, bahkan objeknya bisa berbeda negara. Gitu ya. Ini konsep dari benefit transfer method. Mereka yang sudah susah-susah mengembangkan metode apapun sehingga akan menghasilkan sebuah nilai. Nah, penilai yang menggunakan benefit transfer method ini hanya mengambil apa yang telah dinilai oleh penilaian sebelumnya. Ya. Nah, tentu saja nanti kita akan membahas ada beberapa penyesuaian gitu ya. Tetapi intinya itu, dasarnya sekali lagi adalah kita menggunakan hasil penilaian sebelumnya. Ya, nanti kita akan detailkan tekniknya seperti apa, kemudian jenisnya seperti apa, penerapannya seperti apa dan sebagainya, gitu ya. Oke, karena di sini adzan kita break dulu 3 menit, nanti setelah adzan saya lanjutkan. Kita lanjut lagi. Oke, jadi prinsipnya seperti itu. Oke, sekali lagi penekanan kita adalah bahwa di dalam benefit transfer method ini kita tidak menilai objek secara langsung. Oke, karena seperti ini maka metode ini, benefit transfer method ini sering juga disebut dengan istilahnya adalah secondary. Oke, secondary valuation method. Gitu ya. Nah, mungkin kemudian kita akan bertanya-tanya, gitu ya, mengapa kita tidak melakukan penilaian secara langsung ini? Nah, hal ini, benefit transfer method ini dilakukan karena ada constraint biasanya, ya, karena ada constraint, ada batasan, constraint itu batasan, ya. Constraint apa? Constraint mungkin terhadap waktu, mungkin ada biaya, gitu ya. Kita dituntut, misalnya penilai dituntut untuk menghasilkan sebuah nilai yang cepat, atau penilai dituntut, gitu ya, untuk melakukan penilaian, tetapi tidak ada alokasi dana tertentu. Nah, kalau keadaannya semacam seperti ini, maka benefit transfer method cocok untuk dilakukan. Kenapa? Mungkin nanti kita akan menyambung gitu ya. Tetapi intinya bahwa benefit transfer method ini cepat dilakukan dan murah, ya. Nah, karena hal ini pasti ada kelemahan gitu ya. Kelemahannya apa? Namun hasilnya mungkin lebih tidak akurat. Nanti kita akan bahas kenapa kok ini menjadi tidak akurat, lebih tidak akurat gitu ya. Oke. Nah, dari penjelasan tadi, dari penjelasan apa definisi, kemudian mengapa ini dilakukan, kita bisa membuat suatu simpulan gitu ya, apa yang menjadi kelebihan dari metode ini. Oke. Yang pertama adalah tadi, ini murah. Kenapa murah? Karena dengan metode ini, ya kita tidak terjun langsung ke lapangan, kita tidak mencari data, kita tidak mengeluarkan biaya transportasi, kita tidak mengeluarkan biaya penelitian yang banyak dan sebagainya, gitu ya. Karena ini penilaian ini dilakukan ya mungkin tanpa kita terjun langsung ke lapangan. Jadi secara biaya itu lebih murah. Yang kedua adalah cepat, ya. Nanti kita akan lihat deh. Kan kita kan sebenarnya kan cuma mengambil penilaian yang dilakukan oleh orang lain gitu ya. Mungkin nanti ada penyesuaian. Cuman intinya ya kita tidak melakukan penilaian secara langsung tadi. Sehingga ya lebih cepat gitu ya. Kita cuma mengambil hasil dari orang lain, kita sesuaikan sedikit gitu ya. Jadi penyelesaian dari penilaian ini relatif lebih cepat. Oke. Kemudian ini juga mudah. Ya siapa sih yang nggak bisa cuma nyomot hasil penilaian orang lain gitu ya, dan melakukan sedikit penyesuaian gitu ya. Jadi ini relatif lebih mudah.
Dan kelebihannya ini adalah bisa untuk screening. Oke, tadi kan kelemahannya kan mungkin kita misalnya menilai suatu degradasi lahan, gitu ya. Penelitian sebelumnya sudah ada kerusakan lahan sekian, gitu ya. Nah, kemudian kita bisa untuk screening, gitu ya, dengan menggunakan metode ini berapa sih? Oke, nilainya gede enggak kerusakan lahannya, gitu ya. Mungkin kalau nilainya kecil, ya mungkin ya sudah kecil, gitu ya. Tapi kalau nilai kerusakannya besar misalnya, dan kita perlu adanya kebijakan tertentu, sementara kita tidak bisa mendasarkan 100% kepada hasil ini, maka ini sebagai screening aja. Oke, kayaknya degradasi lahannya nilainya gede deh, sehingga perlu kebijakan dengan mengeluarkan alokasi anggaran tertentu, gitu ya. Nah, karena ini sudah sensitif seperti ini, maka ini ya hanya screening. Kemudian kita bisa mengaplikasikan beberapa metode-metode yang sebelumnya telah kita pelajari, gitu ya. Entah itu dengan pendekatan apapun, gitu ya. Hanya screening aja, bisa digunakan untuk screening aja. Hasil yang lebih akurat bisa nanti kalau sesuai dengan pertimbangan diperlukan, maka kita bisa menggunakan metode atau teknik lain. Oke. Kemudian kelemahannya tentu saja tadi kelemahannya sudah kita bahas. Kelemahannya. Oke. Yang pertama, kelemahannya tentu saja ini tadi, gitu ya. Mungkin tidak akurat. Ya kurang akurat lah, jangan dikatakan tidak juga deh. Kurang. Kalau tidak akurat, kenapa kita pelajari, gitu ya? Kurang akurat. Kurang akurat berarti ini ada bias yang tinggi, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kelemahannya adalah sangat tergantung pada studi atau penilaian terdahulu. Oke. Tadi kita sudah sepakat bahwa teknik ini sebenarnya kita hanya menyomot hasil dari orang lain yang kita sesuaikan. Kita tidak bisa membayangkan. Ternyata hasil yang kita comot, mereka ternyata melakukan penilaian dengan asal-asalan juga. Mereka melakukan penilaian dengan benar saja masih ada bias, mungkin tadi gitu ya, mungkin seharusnya penyesuaiannya dilakukan lebih detail, lebih banyak misalnya gitu ya. Tetapi penyesuaian yang kita lakukan mungkin kurang optimal, itu pun ada bias gitu ya. Apalagi kalau ternyata penelitian terdahulu atau studi terdahulu itu metodenya sudah salah gitu ya. Ya biasanya akan semakin tinggi lagi. Gitu ya. Jadi ini menjadi kelemahan metode ini gitu ya. Oke, jadi sebagai gambaran apa yang akan kita lakukan adalah saat kita menggunakan teknik ini adalah misalnya nih saya ada suatu sumber daya alam. Oke. Kita akan menilai area ini deh. Oh sorry, ini sudah dinilai sebelumnya gitu ya. Kemudian kita juga akan menilai suatu sumber daya alam lain gitu ya. Oke. Ini menjadi objek penilaian kita. Oke, misalnya ada peneliti-peneliti ini di sini, ini orang ya, bukan ikan ya. Gambarnya kayak ikan, anggap aja ini peneliti. Dia mau menilai nih, mau menilai area yang berwarna hijau, gitu ya. Kemudian dia menggunakan teknik nih yang kita sebut dengan benefit transfer tadi. Nah, di area lain itu sudah dinilai nih, yang mungkin mirip dengan area yang sedang kita nilai. Oke. Nah, ini yang kita bawa ke sini nilainya, gitu ya. Artinya ini ditransfer. Makanya kita sebut tadi sebagai
benefit transfer method. Gitu ya. Jadi sebenarnya ada dua area di sini. Nah, area tadi yang sudah dinilai tadi biasanya disebut dengan study site. Oke. Biasa disebut juga dengan referensi, apapun namanya gitu ya. Ada yang disebut dengan existing site. Nah, untuk yang sedang kita nilai, ini biasa kita sebut dengan policy site. Ada yang menganggap itu sebagai assessment site, apapun gitu ya. Oke, tapi intinya seperti itu. Saat ini kita berada di policy site, di suatu sumber daya alam tertentu, kita nilai, kita mengambil nilai dari tempat lain yang sudah melakukan penilaian, di mana wilayah itu kita sebut dengan studi site atau wilayah referensi atau existing site, gitu ya. Jadi gambaran umum atau konsep mendasar dari benefit transfer method itu seperti itu. Oke, 2 menit untuk memahami. Silakan dibaca lagi konsepnya sebelum kita melangkah ke pendetailan dari teknik ini. Sampai saat ini kalau mungkin ada pertanyaan dipersilahkan. Tapi ini dulu ya, silakan endapkan dulu informasi ini biar pembahasan berikutnya tidak menjadi lebih bingung. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah metode ini, gitu ya, mungkin akan menjadi metode yang cukup reliable. Artinya nilai yang dihasilkan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, metode ini akan menjadi reliable jika, oke, jika yang pertama adalah syaratnya adalah ada kemiripan atau kemiripannya tinggi. Oke, ada kemiripan. Kemiripan apa? Kemiripan tadi loh antara site dengan policy tadi. Sorry, antara study dengan policy tadi gitu ya. Ini harus mirip gitu ya. Kemiripan apa? Kemiripan dalam hal fisik sumber daya alamnya atau kualitas sumber daya alamnya. Oke, kemudian lokasinya gitu ya atau kondisi lokasinya. Termasuk karakteristik demografinya, orang-orangnya gitu ya. Harus sama. Kenapa karakteristik demografi juga dimasukkan ke sini? Karena di teknik pasar kan kita biasa menggunakan konsep willingness to pay gitu ya. Willingness to pay kan berarti orang rela membayar berapa sih terhadap suatu sumber daya alam gitu ya. Nah, kalau orang-orangnya karakteristiknya juga sama atau mirip antara study site dengan policy site ini, maka ya akan menjadi reliable. Nah,
Yang kedua nanti kita sebut sebagai function transfer. Oke, nanti kita akan membahas kedua hal ini, tapi kita bahas satu per satu. Value transfer ini artinya nilainya yang ditransfer. Oke, nanti kita bahas yang function, tapi intinya value transfer ini nilainya yang ditransfer. Kalau function nanti yang ditransfer adalah bukan nilainya, tetapi adalah persamaannya, fungsinya, persamaannya atau hasil regresinya. Kalau value transfer yang ditransfer tadi adalah nilainya, ya, langsung value-nya. Nah, value transfer sendiri bisa kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama kita sebut dengan single point value transfer. Nah, kalau kita menggunakan teknik yang single point value transfer ini artinya tanpa perubahan. Ya nilainya dari penelitian sebelumnya itu yang kita gunakan, gitu ya, tanpa perubahan. Berarti ini memang karakteristiknya benar-benar mirip, dan ini jarang terjadi. Oke. Oke, jadi kalau kita menggunakan single point value transfer ini, oke, misalnya di penelitian sebelumnya sudah ada nih nilai per hektarnya berapa, gitu ya. Maka untuk menentukan nilai dari area yang sedang kita nilai, gitu ya, ya kita tinggal kalikan dengan luas area policy site tadi. Nah, yang kita sebut dengan single point value transfer tanpa perubahan adalah ya ini tidak kita ubah. Oke, mungkin luasnya beda gitu ya, tetapi karakteristiknya mungkin mirip. Oke. Sehingga di single point value transfer ini yang kita gunakan adalah nilai persatuan luas tertentu, misalnya ini adalah nilai per hektar, ini yang kita gunakan. Dan ini yang tidak kita ubah, oke, tanpa ada perubahan dari penelitian sebelumnya. Nah, kalau keadaannya seperti ini, kita sebut dengan single point value transfer. Nah, yang kedua, tentu saja adalah yang sering banyak digunakan. Apa itu? Ya, yang ada penyesuaian. Oke, kita sebut dengan adjusted value transfer. Oke, sekarang saya akan menyampaikan teknik yang umumnya dilakukan. Oke, teknik yang umumnya dilakukan. Oke, untuk adjusted value transfer ini, nilai per hektarnya ini akan disesuaikan. Karena apa? Karena kondisinya mungkin akan berbeda. Tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa mungkin akan menjadi yang reliable kalau dari sumber daya alamnya sama, demografinya sama, dan sebagainya. Untuk fokus kita ke yang non transfer, willingness to pay gitu ya. Nah, penyesuaian yang dilakukan terkait dengan metode adjusted value transfer ini adalah yang pertama yang kita sesuaikan adalah income. Karena income ini nanti akan memengaruhi willingness to pay. Nanti kita akan pelajari. Yang kedua adalah course. Kenapa kita harus menyesuaikan course? Mungkin tadi site dan policy site-nya itu beda negara, ya mungkin. Jadi perlu kita sesuaikan dengan course. Tetapi mungkin pembahasan kita utamanya adalah kenapa kok kita, misalnya kita menggunakan penelitian di negara lain atau di tempat lain yang mempunyai pendapatan yang berbeda.
pendapatan masyarakatnya berbeda, pendapatan per kapitanya berbeda. Kenapa kok ini bisa memengaruhi willingness to pay? Gitu ya. Itu kan yang menjadi pertanyaan. Kenapa kok income bisa memengaruhi willingness to pay? Sekarang kita akan membahas itu. Kenapa income ini bisa memengaruhi willingness to pay? Mengapa? Oke, kita kembali lagi ke konsep dari willingness to pay. Oke, ada price, ini ada quantity, apapun itu gitu ya. Ini adalah demand. Oke, demand sekaligus willingness to pay. Dan kita tahu area di bawah demand ini kita sebut dengan apa? Area di bawah demand, area di bawah willingness to pay, surplus konsumen. Oke. Yang ini mungkin nanti akan menjadi indikasi nilai. Oke, di PIE, di mikro, kita sudah belajar bahwa saat pendapatan berbeda, demand juga berbeda. Ini yang kita pelajari di mikro. Karena apa? Karena kita kan sama-sama lah kita menggunakan MenQ. Saya tahu kalian menggunakan bukunya MenQ gitu ya. Demand ini merupakan permintaan itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oleh harga barang itu sendiri, oleh harga barang substitusi, oleh harga barang komplement, oleh pendapatan income, oleh selera, oleh ekspektasi, oleh jumlah pembeli gitu ya. Ini yang disampaikan oleh MenQ kan di buku entah itu PIE ataupun di mikro. Nah, ini yang menjadi fokus kita. Pendapatan itu akan memengaruhi demand. Oke, semuanya sama, faktor lain sama, ceteris paribus. Saat pendapatan naik, mungkin demand kita akan berubah gitu ya, tergantung barangnya. Kalau di mikro kita mengelompokkan ke barang normal dan barang inferior gitu. Kita ke barang normal deh. Kita anggap sumber daya alam adalah barang normal. Oke. Untuk barang normal, saat I naik, demand juga akan naik. Kan gitu. Akibatnya apa? Akibatnya seharusnya kurvanya ini mungkin akan naik gitu ya. Enggak, kurva willingness to pay-nya akan berbeda kalau kita meneliti di dua tempat yang mempunyai pendapatan per kapita yang berbeda. Willingness to pay bukan yang garis biru tua itu, tapi mungkin garis putus-putus biru ini, gitu ya. Yang menunjukkan ini ada kenaikan demand. Oke. Ada kenaikan willingness to pay kan, atau demand. Oke. Nah, kenaikan ini akan bisa kita jelaskan dengan konsep yang kita sebut dengan konsep income elasticity of demand. Nah, ini kan sudah kita pelajari juga nih di PIE dan di mikro. Oke. Intinya, income elasticity of demand ini adalah saat income naik 1%, demand naik berapa persen. Ya. Oke, itu konsep dari income elasticity of demand, gitu ya. Oke, mungkin kita selanjutnya akan kita simpulkan income elasticity of demand ini sebagai beta deh. Kita simpulkan sebagai beta. Oke, nah gini, saat willingness to pay naik,
maka surplus konsumennya akan berubah. Nilai dari sumber daya alam juga akan berubah. Oke. Nah, kita menyoroti gitu ya. Ya, bagaimana perubahannya ya kita bandingkan sebenarnya dengan konsep integral, perubahannya seperti apa. Tapi kan itu tergantung pada persamaan demand-nya seperti apa. Nah, mungkin kita mengambil teori deh. Kita mengambil konsep aja biar lebih cepat. Ya seharusnya ya, sekali lagi seharusnya ya kita bisa menghitung nih pergeseran ke kanannya berapa. Karena demand kan sebenarnya kan adalah pergeseran ke kanan ya. Tadi ya konsep income elasticity of demand tadi, misalnya I-nya naik 10%, 1%, H-nya naik berapa? 5% misalnya gitu ya. Ya kita tinggal geser D-nya ke kanan gitu ya, sebesar berapa gitu ya. Ya mungkin sebesar 5% gitu ya. Perpotongan dengan sumbu X-nya kita tambah dengan 5%-nya, kemudian kita hitung luasnya dengan konsep integral, kan gitu sebenarnya pemikirannya. Tetapi kita menggunakan konsep yang ini saja, konsep umum yang bisa kita gunakan di dalam suatu sumber daya alam seperti apa, gitu ya. Oke, mungkin dengan perhitungan tadi kita langsung aja ke dalam rumus bahwa willingness to pay, willingness to pay dari policy side, P ini policy side ya, indeks P, ingat indeks P ini adalah policy side yang saat ini sedang kita nilai. Sama dengan willingness to pay dari study side, S ingat study side gitu ya, dikalikan dengan pendapatan rata-rata di policy side dibagi pendapatan rata-rata di Y ini income ya. Ya saya simpulkan Y aja sesuai dengan slide. Dari studi side dipangkatkan beta. Beta adalah income elasticity of demand. Oke, kita langsung aja deh. Willingness to pay-nya seperti ini. Oke, kita ini baru willingness to pay, belum ke nilai gitu ya. Tetapi konsep yang saat ini kita bangun adalah bagaimana kita menentukan kurva permintaan yang baru atau willingness to pay yang baru. Oke, berubahnya seperti itu. Kita lihat saat P-nya pendapatan di policy side. Biar tidak lupa, nanti kalian lupa lagi saat mencontek misalnya ujian atau kuis lupa. P di sini adalah policy side. S di sini adalah study side atau referensi. Ya. Beta ini adalah income elasticity. Oke, maka hasilnya seperti ini, gitu ya. Oke. Saat misalnya di policy side yang saat ini sedang kita analisis, pendapatannya cenderung lebih tinggi, kalau kita masukkan ke rumus, Y per YS lebih dari 1, dipangkatkan beta berapapun, nanti WTP-nya juga akan lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa, sekali lagi, kalau pendapatannya lebih tinggi, maka willingness to pay-nya juga akan lebih tinggi, gitu ya. Nanti kita akan latihan soal. Oke. Nah, dari sini kita akan mengenal konsep yang kita sebut dengan transfer error. Oke, kita mengenal konsep dengan yang kita sebut dengan transfer error. Oke, transfer error itu seperti apa sih? Jadi konsepnya seperti ini. Jika WTP di policy side sama dengan WTP di study side, ini kan suatu kondisi yang ideal kan? Artinya apa? Artinya identik keadaan sumber daya alam dan demografi di antara dua tempat itu identik. Gitu ya. Jadi tidak ada error.
Willingness to pay sama dengan willingness to pay willingness to pay di policy side sama dengan willingness to pay di study side. Tetapi umumnya WTP P ini tidak sama dengan WTP S, maka ini yang kita sebut ada error, ya. Errornya ini yang kita sebut dengan transfer error. Oke, jadi nilai dari transfer error ini adalah nilai dari WTP tadi dikurangi WTP S dibagi WTP P, bisa dikalikan 100% atau enggak, tapi intinya ya ini gitu ya. Ini yang kita sebut dengan transfer error. Nah, ada yang berpendapat bahwa benefit transfer method yang baik ini saat transfer errornya kurang dari 25%. Jadi memang ya cukup mirip lah gitu ya antara dua tempat sehingga kita bisa menerapkan benefit transfer error ini. Oke, 25% maksimal, kurang dari 25% transfer errornya. Oke, gitu ya. Ini teknik yang kita sebut dengan adjusted value transfer. Biasanya yang kita adjust adalah dari komponen demografi, perbedaan dari pendapatan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita latihan soal terkait adjusted value transfer. Clear ya, maksud saya? Paham? Paham atau bingung? Kalau bingung, tapi kalian harus bisa menjawab bingungnya di mana. Pak izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Yang income policy per income study itu dari mana ya, Pak? Oke, jadi yang YP dan YS kan ya maksudnya ya? Iya, Pak. Oke. YP per YS itu dari mana? Oke, jadi dari mana, dari datanya atau apa, Ki? Rumusnya itu munculnya gimana, Pak? Itu? Kenapa sampai sini gitu ya? Iya, Pak. Oke. Sebenarnya, sekali lagi, sebenarnya yang kita lakukan adalah ini. Oke, ingat, yang biru tua ini adalah WTP S berarti gitu kan. Kemudian yang putus-putus ini adalah yang kita sesuaikan, ini adalah WTP P. Kita saat menentukan WTP-nya seperti apa, pada dasarnya adalah kita harus mengetahui fungsinya, fungsi demand-nya seperti apa dulu. Ya. Fungsi demand-nya seperti apa dulu. Kemudian kita akan menggesernya ke kanan. Ini yang penggeseran kurva ini yang kemudian nanti dari WTP kan sebenarnya kan pengen kita terjemahkan ke dalam suatu surplus konsumen gitu ya. Jadi willingness to pay ini nanti akan kita akan kita terjemahkan di dalam surplus konsumen. Sebenarnya ini nilainya ya merujuk sebenarnya ke dalam surplus konsumen itu sendiri gitu ya. Kemudian kita hitung luasnya dengan integral dan sebagainya. Itu cara yang lazim, yang normal yang kita lakukan. Tetapi ada satu lagi pendekatan sebenarnya jalan pintas gitu ya. Dari kita melakukan pergeseran kurva, kemudian kita melakukan integral, mungkin cukup rumit, maka saya nggak tahu ini sebenarnya penemuan dari siapa, kayak mungkin Anil Arkandia atau siapa gitu ya, saya lupa terkait dengan hal ini. Tetapi penurunannya, cara cepatnya lah, gampangannya gitu ya. Nilai willingness to pay dari P ini adalah willingness to pay dari wilayah studi, kita kalikan dengan YP per YS dikalikan dengan beta. Ini lebih cara cepatnya sebenarnya gitu ya. Mungkin setelah dilakukan pergeseran kurva, kemudian pengintegralan dan sebagainya, hasilnya tidak jauh dari ini. Maka tadi saya sampaikan ini nanti yang akan kita gunakan adalah kita menggunakan formula ini. Gitu, Ki.
Jadi kenapa kok sampai ke dalam rumus ini gitu ya? Sebenarnya kan pertanyaan dari Rizky kan seperti itu. Saya belum menemukan artikelnya kenapa kok sampai ke dalam sini gitu ya. Tetapi intinya tadi konsep kita yang seharusnya kita lakukan adalah kita menggeser kurva demand-nya dulu, kemudian kita akan mengintegralkan untuk menghitung luas, kemudian kita bandingkan, gitu ya. Cuman kan kita nggak tahu nih rumus kurva demand-nya apakah linear, apakah itu nggak linear dan sebagainya, gitu ya. Nah akhirnya kita diberikan rumus bukan rumus cepat ya. Ini mungkin hasil dari penelitian dari Anil Arkandia itu. Saya juga nggak lupa apakah ini Anil Arkandia atau enggak gitu ya, tetapi ini formula yang bisa kita gunakan. Gitu, Ki. Oh, baik, Pak. Berarti Nah, pada dasarnya berarti untuk apa ya, mencari nilai willingness to pay dari polis ini kan nggak selalu sama, bisa jadi lebih besar atau lebih kecil daripada si iya side betul, studi ya. betul. Tergantung nilai dari tergantung dari pendapatan tadi kita. Sebenarnya kan kita kan fokus di sini adalah yang membedakan willingness to pay adalah dari sisi demografi, yaitu dari sisi pendapatan tadi gitu ya. Saat pendapatan di policy side yang saat ini kita sedang teliti itu lebih tinggi, maka seharusnya willingness to pay-nya juga lebih tinggi gitu ya. YP-nya kan lebih tinggi dari YS, berarti lebih dari 1 gitu ya. Lebih dari 1 dipangkatkan berapapun ya mungkin akan lebih dari 1 gitu ya. Jadi nilai WTP-nya akan lebih tinggi. Oke, gitu. Yang membedakan adalah di YP-nya. Benar tadi, bisa lebih tinggi, lebih rendah gitu ya. Tergantung nilai YP dan YS. Nilai YP dan YS biasanya bisa dari PDB per kapita, bisa net income per kapita atau apapun yang bisa menjadi proksi dari income di sebuah wilayah. Maaf Pak, izin bertanya lagi Pak. Oke, silakan. Tadi kan kita pakai proksinya income. Nah, sedangkan yang tadi fungsi dari willingness to pay itu kan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Nah, itu berarti bisa kita ganti nggak Pak kalau misalkan faktor lain yang mempengaruhi gitu? Jadi gini, jadi konsep ini apa ya? Yang menjadi penekanan kita adalah penyesuaiannya adalah penyesuaian dari sisi demografi, dari penyesuaian income, gitu ya. Perbedaannya adalah perbedaan income. Di awal kan tadi saya sudah menyebut sebenarnya perbedaannya kan bisa dari sisi sumber daya alamnya itu sendiri, gitu ya. Nah, cuman kita apa ya? Mungkin belum ada cara yang sistematis bagaimana kita bisa melakukan penyesuaian kalau yang membedakan adalah dari sisi sumber daya alamnya itu sendiri. Sehingga kalau dengan cara ini sebenarnya sebelum kita menerapkan formula ini untuk menghitung willingness to pay ini adalah kita harus meyakinkan diri bahwa yang kita bandingkan sumber daya alamnya adalah apple to apple gitu ya. Jadi kita mencari penilaian atau hasil nilai dari sesuatu kalau itu adalah suatu sumber daya alam misalnya tempat rekreasi ya sama kita gunakan tempat rekreasi juga gitu ya. Artinya dari sisi sumber daya alamnya kita sudah pegang dulu deh gitu ya. Kita anggap sama dulu. Yang membedakan tinggal dari sisi income. Nah, yang saat ini kita pelajari adalah yang dari sisi income ini. Gitu, Ki. Cuman kalau yang membedakan apa dari sisi sumber daya alamnya sendiri mungkin belum ada atau mungkin saya belum memperoleh jurnal yang relevan terkait dengan hal itu. Jadi yang saat ini kita bahas adalah yang membedakan adalah dari sisi demografisnya. Ya, anggapan kita adalah yang kita bandingkan ya relatif samalah di antara keduanya itu. Gitu, Ki. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, sih. Oke, gitu ya. Oke, sekarang silakan dibuka slide-nya. Dibuka slide-nya dan silakan dikerjakan. Slide-nya sudah saya upload di LMS. Kemudian dikerjakan halaman. Bentar. Stop satu. Slide ke berapa ya? Slide ke 22.
Silakan dikerjakan dulu, mungkin 5 menitan, nanti kita bahas bareng-bareng. Slide ke-22 itu yang contoh adjusted value transfer. Oke, sudah ketemu berapa willingness to pay di wilayah policy site atau di Indonesia? Berapa Kalau dolar?
$25,631, Pak. Oke, 25,631 ya. Oke. Transfer errornya berapa? 9,24, Pak. 9,24% gitu ya. Oke. Apakah metode ini bagus atau enggak? Dapat Bagus, Pak. digunakan atau enggak? Kurang Bagus dari karena 25%. kurang dari 25% gitu ya. Oke, itu contohnya gitu ya. Oke. Nah, nanti saya share Excel-nya. Tapi kalian sudah paham lah. Bentar, saya share deh. Nah, ini ya tadi. Oke, jadi ini adalah data tadi. Kita mempunyai data study site. Ini tadi adalah suatu penilaian yang dilakukan di Amerika tadi ya, kalau nggak salah. Kemudian policy set-nya adalah di Indonesia tadi. Willingness to pay-nya di Amerika tadi, di penelitian terdahulu ada $28 per rumah tangga. Ini bisa menjadi willingness to pay mungkin sekaligus mengacu pada surplus konsumen sebenarnya, dan mengacu pada nilai sumber daya alam gitu ya nanti kalau kita kalikan dengan berapa rumah tangga gitu ya. Oke, kemudian pendapatan di US tadi ada 50.000, policy setnya di Indonesia pendapatannya adalah 4.000. Beta tadi adalah elastisitas, income elasticity of demand, elastisitas pendapatan permintaan itu adalah 0,035. 0,035 ini artinya adalah saat pendapatan itu naik 1%, maka jumlah barang yang diminta akan naik 0,035% gitu ya. Mungkin makanya ini nggak terlalu signifikan gitu ya. Akhirnya willingness to pay-nya ya mirip lah gitu ya antara Indonesia dengan Amerika. Oke, jadi berdasarkan rumus tadi, willingness to pay-nya adalah WTP di S dikalikan dengan YDP, Y di policy di Indonesia dibagi dengan Y di study site dipangkatkan dengan beta. Ketemulah 25,63, kemudian kita hitung transfer error-nya. Transfer error-nya adalah tadi WTP dikurangi dengan WTPP dikurangi WTPS dibagi dengan WTPP gitu ya. Negatif ini sebenarnya menunjukkan bahwa karena memang WTP-nya di policy site itu lebih rendah dibandingkan dengan WTP di study site. Jadi angka 25% tadi nilai mutlak gitu ya. Jadi kalau nilai TE-nya adalah minus 0,75 misalnya gitu ya. Misalnya itu juga metode benefit transfernya juga jelek gitu ya. Jadi nilai mutlak dari transfer error harus kurang dari 25%. Itu baru menjadi metode benefit transfer yang reliable, cukup reliable. Oke, karena waktunya terbatas, saya langsung ke pendekatan yang bukan pendekatan. Bentar ya. Ini masih bisa. Oke, sekarang kita ke function transfer. Jadi kalau value transfer tadi adalah nilainya yang ditransfer, maka untuk function transfer ini yang ditransfer adalah fungsinya. Ini yang ditransfer 100%. Adalah fungsinya. Oke. Nah, fungsi ini artinya persamaan ya. Fungsi itu persamaan. Atau hasil regresi lah. Oke. Nah, benefit transfer method dengan function transfer ini bisa kita kelompokkan menjadi dua. Oke, bisa kita kelompokkan menjadi dua.
Yang pertama kita sebut dengan benefit function transfer. Yang satu lagi kita sebut dengan meta analisis. Tapi meta analisis ini nanti kita bahas deh. Kita singgung sedikit. Oke, kita ke meta analisis dulu karena ini tidak kita bahas. Meta analisis ini pada dasarnya adalah tidak hanya satu referensi. Tidak hanya satu referensi. Jadi menggunakan beberapa referensi atau beberapa studi gitu ya. Cuman ini tidak menjadi bahasan kita gitu ya. Nanti kalau kalian sudah belajar lebih lanjut ke penilaian sumber daya alam, bolehlah mempelajari meta analysis ini. Kita ke versi yang simpelnya deh. Kita ke benefit function transfer. Oke. Gambaran dari benefit transfer ini seperti ini. Benefit function transfer ini seperti ini. Oke. Misalnya kita sama deh, kita mencari willingness to pay. Oke. Willingness to pay ini yang kita berdasarkan studi, kita tidak mengambil nilainya, tetapi yang kita ambil adalah persamaan regresinya. Misalnya hasilnya adalah B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2, ya, dan sebagainya. Nah, menurut benefit function transfer, nilai dari ini, dan ini itu sama, gitu ya. Jadi koefisien dan interceptnya antara study site dengan policy site itu sama. Nah, di sini berarti WTP akan beda saat X1, X2, dan seterusnya gitu ya. Ini dan seterusnya juga berbeda. Nah, ini yang kita sebut dengan benefit function transfer. Artinya yang kita gunakan adalah bukan nilai dari sumber daya alamnya, yang kita gunakan, yang akan kita transfer adalah fungsinya, persamaannya, hasil analisis regresinya. Ya, oke. Seperti itu. Jadi kita menggunakan hasil regresi dari penelitian sebelumnya, dari penilaian yang telah dilakukan di tempat lain, di negara lain dan sebagainya, baru kita sesuaikan nih X1-nya, X2-nya dan sebagainya dengan memasukkan variabel-variabel itu dengan nilai yang ada di tempat yang saat ini kita nilai, gitu ya. Kita sesuaikan X1-nya, kita sesuaikan X2-nya dan seterusnya. Ingat, satuannya harus sama. Kalau X1 misalnya dalam dolar, ya kita harus dolar dan kita harus dolarkan dulu. Misalnya X1 adalah pendapatan misalnya ya. Dalam dolar, ya kita sesuaikan pendapatan dalam negeri kita dalam dolar dengan kurs misalnya ya, dan seterusnya. Oke. Untuk latihan soal silakan dibuka lagi yang sudah saya share, dibuka di ini. Silakan, berapa WTP di Indonesia? Dengan menggunakan metodenya adalah benefit function transfer. Oke, di sini I adalah pendapatan. Ingat, pendapatan di sini adalah enggak ditulis ya. $1.000. Ingat, pendapatan di sini dalam $1.000. Oke, I dalam $1.000 dan L adalah dummy. Oke, 1 Amerika, 0 non Amerika. Tentukan nilai V. V di sini adalah WTP gitu ya. Di Indonesia, di wilayah policy site yang sedang kita analisis.
Oke, berapa nilainya WTP di Indonesia? Udah ada yang ketemu? 12,138 Pak ya. 12,138. Bentar, saya belum itu. Yang lain? Sama? Sama, Pak. 12 Saya beda, Pak. berapa? 3,078. Tiga case ini adalah income per tahun. Jadi kalau data di Indonesia per bulan dijadikan per tahun dulu ya. Tadi saya lupa menyampaikan. Di regresi income-nya adalah income per bulan. Sorry, per tahun. Berarti yang income variable ini pendapatan per tahun ya Pak? Iya, pendapatan per tahun ya. Saya tadi lupa belum menyampaikan. Oke, kita bahas bareng-bareng deh. Oke, bentar, sorry. Nanti kalau saya salah, nanti silakan dikoreksi aja. Sudah kelihatan Excel-nya? Sudah, Pak. Oke. Persamaan Williams Stupenya adalah 3,0685. Ditambah, benar ya? Ditambah ya? Ditambah, saya mungkin salah. 3,0685 ditambah 0,06651I ditambah 0,7878 D ya, dummy ya. Sorry. Dia nulisnya apa? L ya. Oh, dummy-nya dalam bentuk L, location. Oke. Ini saya ganti L. Oke, gitu ya. Ini adalah persamaannya. Jadi di dalam persamaan ini kita tahu bahwa intercept-nya adalah 3,0685, koefisien income adalah 0,06651, koefisien dummy adalah 0,7878. Oke. Kemudian ini kita bawa ke data di policy side di Indonesia. Kalau data di policy side di Indonesia, income-nya adalah 1.500.000. Ini kita jadikan dalam 1 tahun, maka 1.500.000 kita kalikan dengan 12, 18 juta. 18 juta ini kita ubah ke dalam dolar. Ingat, dolarnya tadi dalam ribuan ya. Maka 18 juta kita bagi 11.000, kemudian kita bagi lagi 1.000. Oke, sampai sini paham ya kenapa 11.000 dibagi 1.000? Ada yang belum paham? Oh, itu karena koefisiennya yang 0,06651 itu yang karena dalam bentuk ribuan rupiah ya, ribuan dolar ya, Ribuan Pak? dolar, iya betul. Oh, Gitu ya. Karena di situ di soal disebutkan bahwa satuan dari I adalah dalam ribuan dolar. Gitu ya. Makanya kita harus sesuaikan dulu nih satuan income ini dalam ribuan dolar juga. Jadi 18 juta kita ubah ke dalam ribuan dolar, maka kita ubah dulu ke dolar, maka kita bagi dengan kurs, di situ ditulis 11.000, kita bagi 1.000 untuk menjadi ribuan dolar. Ketemulah 1,6364 ini gitu ya. Kemudian dummy-nya adalah 0 karena Indonesia ya bukan non Amerika gitu ya. L-nya adalah 0. 1 US, 0 selain US kan seperti itu. Jadi dummy-nya adalah 0. Maka Williams Stupenya adalah ya tinggal tadi intercept 3,0685 ditambah koefisien income dikalikan dengan income Indonesia 16363 tadi ditambah dengan B5 koefisien dummy 0,7878 dikalikan dengan 0 karena dummy-nya adalah 0 gitu ya. Hasilnya adalah dalam dolar 3,177335, kalau dalam rupiah kita kalikan dengan 11.000 menjadi 34.950,68. Oke, sampai sini clear? Pak, Iya. yang dalam rupiah itu tidak dikali 1.000 lagi, Pak? Oh iya, betul ya. Tadi ini masih dalam bentar. Enggak. Karena gini, karena ini kan WTP sebenarnya kan gitu ya. WTP di sini sudah dalam dolar. Oke. V di sini persamaan referensinya sudah dalam dolar. Mungkin di soal tidak disebut gitu ya. WTP sudah di dalam dolar, cuman I-nya yang di dalam
I-nya yang dalam ribuan dolar. Kalau V-nya sudah dalam dolar. Karena ini adalah WTP, jadi dolar yang dihasilkan oleh WTP, yaitulah nilai dolar. Gitu ya. Kalau kita rupiahkan, berarti kita tinggal kalikan dengan 11.000. Kita tidak perlu mengalikan dengan 1.000 lagi. Gitu ya, Ismi ya? Ya, baik Pak. Jadi inputnya $1.000, Iya. Y-nya ini dolar tetap Pak ya? Iya, Y-nya dolar. Willingness to pay di sini dolar. Baik, Pak. Atau ada di soal nggak disebut ya? Enggak ya, Nggak ada enggak. Pak satuan. Nggak ada ya. Anggap aja itu sudah dalam bentuk dolar ya. Cuman I di sini ribuan dolar. V-nya dolar. I-nya ribuan dolar. Baik Oke, Pak, terima kasih Pak. ada pertanyaan lain? Oke, saya belum mengisi daftar hadir. Bentar ya. Waktu kita sudah habis, saya belum mengisi. Sorry, bentar. Di situ ada latihan soal, nanti kalian kerjakan. Sorry, ada kuis ya di situ, di slide ada kuis. Nanti silakan itu menjadi kuis. Kuis dikerjakan secara kelompok. Bentar, nanti saya bahas sebentar ya. Saya belum konsen. Download foto. Kuis dan benefit transfer method. Oke, kemudian ini isi file WhatsApp. Oke, di slide itu ada tulisan take home quiz. Itu silakan dikerjakan. Ada soal 1, 2, 3, 4, ada soal 5. Oke. Soal nomor 6, soal nomor 6 ini saya cerita sedikit gitu ya. Biar nanti kita satu pemahaman. Oke, nomor 6 ini soalnya adalah kita diminta untuk menilai suatu ekosistem lahan gambut. Oke. Oke. Studi kasusnya ini studi kasusnya di Kampung Kayu. Oke, seluas 1778,19. Oke, yang dinilai ini gitu ya. Seluas 1778,19 hektar. Oke. Pendekatannya adalah dengan benefit transfer. Oke, diketahui nilai biodiversity gambut hasil kajian USAID tahun 98 adalah 9,5. Oke, ini hasil kajian di USAID. Kemudian income per kapita sekian, nilai tukarnya sekian. Oke. Ini apa namanya? Abaikan yang di paragraf 2. Karena di paragraf 2 ini sebenarnya dengan berbagai proses akan menghasilkan nilai di paragraf ketiga. Bahwa pada tahun 2019 nilai biodiversity-nya adalah 2.700.000. Oke. Jadi ini anggaplah nilai biodiversity-nya adalah 2.700. Nah, jadi kalian mengabaikan paragraf yang kedua yang di bagian $9,5 itu diabaikan dulu aja. Oke, ingat $9,5 diabaikan dulu. Oke. Jadi nilainya tadi adalah 2.700.000. Ini per hektarnya berdasarkan hasil kajian ini sudah dalam bentuk rupiah ya. 2.700.000 sudah di dalam bentuk rupiah berdasarkan kajian dari USAID. Ini menjadi study site, nilai WTP dari study site. Oke. Ini tahun estimasinya adalah tahun 99. Oke.
Kemudian dari situ kita diminta nih untuk menghitung nilai untuk 1.778 dolar tadi di tahun sekarang. Di tahun sekarang artinya berapa tadi? Berapa tahun lagi ya? 23 ya? 23 tahun dari tahun 99. Maka nilai di tahun 99 kita future value-kan ke nilai sekarang dengan pengembalian sosial 12% dan dalam jangka waktu 23 tahun. Intinya ya kita future value-kan gitu ya. Nanti kalian akan memperoleh nilainya berapa saat ini gitu ya. Oke, jadi sekali lagi yang diabaikan adalah yang nilai dari 9,5 dolarnya. Bentar, sorry. Ada beberapa informasi yang kurang deh kayaknya. Oke, pendapatannya. Oke, gini aja deh. Soalnya nggak jadi sampai dengan soal nomor 6, karena ada beberapa informasi yang kurang. Yang menjadi kuis, take home kuisnya sampai dengan soal nomor 5. Gitu ya. Nomor 6 nanti kalau sempat saya bahas, kalau nggak sempat ya lupakan saja. Karena ada soal yang informasinya kurang. Dan beberapa informasi yang tidak relevan di sini. Oke, gitu ya. Dikerjakan secara individu, dikumpulkan lewat LMS paling telat sebelum kuliah umum hari Selasa. Selasa kita kuliah umum nanti, cuman belum ketahuan jam dan sebagainya, nanti saya informasikan. Jadi dikumpulkan sebelum kuliah umum lewat LMS, rumah di LMS nanti saya akan buatkan terlebih dahulu. Individu dikerjakan dalam bentuk Word, oke, PDF, oke, Excel, oke. Oke, ada 5 soal. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Udah clear? Clear, Pak. Oke, sip. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin perjumpaan hari ini sampai dengan sekarang. Hari ini sampai dengan sekarang. Hari ini cukup sekian saja. Kita sudah lebih 7 menit dari jadwal. Selamat belajar semuanya, selamat menjalankan aktivitas semuanya. Kita ketemu lagi di kuliah umum minggu depan. Narasumbernya dari DJKN, nanti kita infokan deh. Materinya terkait dengan penilaian sumber daya alam, penyusunan neraca, kelautan dan perikanan di DJKN. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya end meeting. Sip. Oke.